Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniardi. Saya mahasiswa IAIN Pontianak semester 2, program studi PGMI dengan NIM 12416193. Nah, di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas yaitu kedudukan alam semesta manusia dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Oke, lanjut. Asas sosiologis. Nah, ini menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini berkaitan dengan kondisi sosial yang selalu berubah. Nah, terus ada asas organisatoris. Nah, ini mengatur cara menyusun bahan pembelajaran atau materi dalam kurikulum agar mudah dikuasai peserta didik. Nah, materi disusun secara berurutan dan sistematis berdasarkan topik, tema, kronologi, konsep, isu, dan logika. Yang terakhir itu asas psikologis. Nah, ini berkaitan dengan teori-teori psikologi yang memahami kondisi dan perilaku manusia. Nah, proses pendidikan berhubungan dengan perilaku manusia dan mendidik berarti memberikan pengetahuan agar perilaku peserta didik berubah saat dewasa. Kita lanjut ke kriteria kurikulum pendidikan Islam. Nah, kurikulum pendidikan Islam memiliki kriteria tertentu. Nah, yaitu melestarikan nilai-nilai keislaman sambil tetap mengembangkan konsep masa depan. Nah, menggali hakikat agama melalui berbagai materi, model, alat, dan strategi khas Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pemahaman ulama. Nah, terus bersifat global dan mencakup berbagai aspek peserta didik, termasuk intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Dan juga fokus pada pembentukan karakter yang kuat. Nah, materi mengintegrasikan keilmuan dan nilai-nilai Islam. Materi disusun secara komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir mempertimbangkan minat bakat, kebutuhan, dan perbedaan individu siswa serta terkait dengan lingkungan budaya dan sosial budaya. Nah, oke. Kita lanjut tentang membahas tentang alat-alat pendidikan dan evaluasi dalam proses belajar mengajar. Nah, alat pendidikan dalam alat pendidikan adalah segala sesuatu yang membantu proses pendidikan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa berupa orang, benda, perbuatan, atau perkataan yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi. Nah, contohnya tuh media. Nah, berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara atau pengantar pesan. Nah, alat pendidikan membantu siswa untuk mendapatkan keterampilan supaya berpikir kritis, berbicara, dan aktif bekerjasama. Nah, penggunaan alat yang menarik dan interaktif dapat membantu, yaitu supaya cepat memahami materi dan meningkatkan motivasi belajar. Nah, kita masuk ke jenis-jenis alat pendidikan dalam formal dan non formal. Nah, pendidikan formal itu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga resmi seperti sekolah dan universitas dengan struktur kurikulum yang jelas, guru terlatih, dan sistem evaluasi yang formal.
Nah, alat pendidikan yang digunakan itu disesuaikan dengan tingkatan pendidikan formal seperti dasar, menengah, dan tinggi. Nah, termasuk pendidikan profesional, vokasional, anak usia dini, kejuruan, dan teknologi. Nah, sedangkan pendidikan non formal yaitu pendidikan di luar formal yang bisa terstruktur dan berjenjang seperti lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Nah, pendidikan non formal lebih fleksibel, tidak terkait kurikulum formal, tidak memberikan gelar akademis, dapat berlangsung seumur hidup. Allah mah ya bang. Oke, baik, kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Nah, yang pertama, apa sih itu pendidikan Islam? Nah, pendidikan Islam itu ialah cara mendidik yang berdasarkan ajaran Islam. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk seseorang yang tidak hanya pintar, tetapi juga hatinya baik dan taat kepada Allah. Nah, istilah lain dalam bahasa Arab ada beberapa kata untuk pendidikan seperti tarbiyah, mengasuh dan mengembangkan, dan ta'lim yaitu memberi pengetahuan, dan ta'dib yaitu mendidik sopan santun dan peradaban. Nah, masing-masing ini punya makna khusus tapi intinya sama, yaitu proses pendidikan. Nah, terus dari mana sumber ajaran Islam? Ulangi, dari mana sumber ajaran pendidikan Islam? Nah, yaitu dari Al-Quran. Nah, ini merupakan sumber utama dan paling penting. Isinya lengkap, termasuk soal pendidikan. Al-Quran mengajak kita berpikir tentang ciptaan Allah. Nah, terus yang kedua ada as-sunnah atau hadis. Nah, ini adalah semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun persetujuannya. Nah, ini jadi contoh ideal bagi umat Islam. Terus ada kata-kata sahabat Nabi. Nah, pengalaman dan upaya para sahabat Nabi juga jadi sumber. Nah, misalnya usaha Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran atau Umar bin Khattab dalam menyebarkan Islam. Terus ada kemaslahatan umat, atau masalih al-mursalah. Nah, ini aturan pendidikan bisa dibuat berdasarkan kebutuhan dan kebaikan bersama, asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, terus yang kelima ada tradisi atau adat. Nah, uruf. Nah, kebiasaan yang baik di masyarakat itu bisa jadi sumber. Nah, selama tidak bertentangan dengan Islam. Yang terakhir ini ada pemikiran para ahli atau ijtihad. Para ulama dan ahli dapat memberikan pemikiran baru untuk mengembangkan pendidikan Islam agar selalu sesuai dengan zaman sekarang atau menyesuaikan zaman. Nah, apa saja yang dapat dipelajari atau siapa yang terlibat? Nah, oleh objek dan ruang lingkup. Nah, yang pertama itu perbuatan pendidikan itu sendiri. Nah, semua kegiatan saat guru mengajar dan membimbing. Terus ada peserta didik atau murid. Nah, mereka yang menjadi sasaran pendidikan. Nah, dan dasar dan tujuan pendidikan Islam. Nah, itu landasan dan arah arah pendidikan, pendidik atau guru. Nah, mereka yang melaksanakan pendidikan. Materi pendidikan Islam sebagai bahan pelajaran agama Islam, media pendidikan Islam untuk alat bantu belajar, terus ada cara mengajar, metode pendidikan Islam, terus mengevaluasi pendidikan, menilai hasil belajar, dan lingkungan sekitar.
Nah, itu kondisi yang mempengaruhi pendidikan. Nah, apa saja tujuan pendidikan Islam? Nah, untuk membentuk manusia seutuhnya, tujuannya itu adalah mengembangkan potensi manusia sebagai jasmani, rohani, dan akal. Untuk iman dan takwa dan akhlak mulia. Nah, ini menjadikan individu yang beriman kepada Allah, bertakwa dan takut patuh kepada Allah dan memiliki perilaku yang baik, memahami diri dan Tuhan, agar menjadi individu yang bisa memahami siapa Tuhannya, siapa dirinya, dan apa yang dimaksud sebagai khalifah, pemimpin di bumi, bermanfaat bagi diri dan masyarakat. Ini juga menjadi tujuan dalam pendidikan Islam, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Terus kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kesempurnaan sebagai seorang hamba adalah yang taat dan meraih kebahagiaan di dunia serta nanti di akhirat. Nah, fungsi dan manfaat mempelajari pendidikan Islam yaitu membina kepribadian, menyebarkan wawasan, membebaskan manusia, yaitu kita melepaskan manusia dari hal-hal yang bisa meningkatkan martabatnya seperti kesyirikan dan kesyirikan. Nah, terus berbicara ilmu pengetahuan, menjaga fitrah dan meningkatkan keimanan dan pengetahuan. Nah, ini juga menambah ilmu tentang Allah dan ciptaannya, baik ilmu agama maupun ilmu. Oke, sekarang kita masuk di materi tentang tugas dan fungsi pendidikan. Nah, kita sudah tahu yang mendengar. Nah, pendidikan itu yang berarti membimbing anak, mengeluarkan potensi diri dalam diri, memperbaiki moral, dan melatih kecerdasan. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok melalui pengajaran dan melatih untuk mencerdaskan manusia. Nah, ada juga yang berpendapat ini menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tokoh pendidikan. Nah, beliau mendefinisikan pendidikan adalah usaha memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar mencapai kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Nah, jadi kita artikan pendidikan dalam arti yang sangat luas, yaitu seluruh proses belajar sepanjang hidup dimanapun dan kapanpun yang berpengaruh positif pada pertumbuhan individu atau anak, keluarga, dan masyarakat juga berperan penting dalam pendidikan. Nah, kita masuk ke dasar-dasar pendidikan. Nah, dasar-dasar pendidikan itu di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti yang Pancasila menjadi pedoman dan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia Indonesia yang menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam sikap dan perilakunya. Nah, sekarang kita masuk ke asas pokok pendidikan. Nah, yang pertama asas Tut Uri Handayani. Artinya di depan memberi contoh baik, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan dan pengawasan. Nah, terus asas pendidikan seumur hidup atau pendidikan berlangsung sepanjang hayat, tidak terbatas usia, dan bisa dilakukan di mana saja
keluarga, sekolah, masyarakat. Sekarang kita masuk ke fungsi pendidikan. Nah, secara umum, fungsi pendidikan ialah membantu siswa mempersiapkan diri menjadi individu yang bertanggung jawab. Nah, kurikulum membantu siswa menghayati nilai-nilai kehidupan serta memahami hak dan kewajiban. Nah, sebagai penegak nilai. Nah, pendidikan memelihara dan menjaga kelestarian nilai-nilai atau agama dan masyarakat yang baik agar tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, nilai-nilai tersebut ini ada meliputi nilai politik, nilai ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, etika, dan seni. Nah, terus sebagai sarana pengembangan masyarakat. Nah, pendidikan juga terjadi dalam masyarakat dan bertujuan mengembangkannya. Nah, kegiatan pendidikan sekecil apapun berpengaruh pada kemajuan masyarakat. Nah, ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 125 menekankan pentingnya menyampaikan ajaran dengan bijaksana dan memberi contoh yang baik. Nah, terus menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, nah fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini mengedepankan pembangunan sikap, karakter, dan transformasi nilai filosofis bangsa. Nah, nah, jadi tugas dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk individu karakter, mengembangkan masyarakat, dan menghadapi tantangan pada zaman global dan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama. Nah, baik kita lanjut ke materi tentang kurikulum pendidikan Islam. Nah, tentang pengertian kurikulum pendidikan Islam. Nah, secara bahasa, kurikulum awalnya diartikan sebagai lintasan lari dalam dunia olahraga. Dalam pendidikan, kurikulum adalah rancangan atau program yang berisi tujuan, materi, metode pembelajaran, dan evaluasi untuk menyiapkan peserta didik agar memahami, menghayati, mengimani, dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Nah, inti dari proses kurikulum adalah yang mencakup segala sesuatu yang terjadi di sekolah dalam proses pendidikan, bukan hanya rencana pembelajaran. Nah, adapun kurikulum pendidikan agama Islam memiliki kekhasan yaitu mengutamakan tujuan dan moral agama Islam sejalan dengan kedaulatan manusia, menjawab perubahan sosial, mendorong pembangunan strategi pengajaran yang dinamis, materinya sangat kenyataan, mengembangkan keselarasan intelektual, emosional, dan spiritual, serta menjauhkan pemahaman agama yang parsial. Nah, kita masuk ke asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Nah, asas adalah dasar yang fundamental dalam menyusun kurikulum pendidikan Islam. Nah, asas-asas ini bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', dan lainnya. Ada beberapa asas yang utama. Yang pertama, asas filosofis. Nah, ini menentukan arah pendidikan. Nah, filsafat hidup suatu bangsa atau masyarakat akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Nah, terus asas filosofis. Nah, ini mengatur cara menyusun bahan pembelajaran atau materi dalam kurikulum agar mudah dikuasai peserta didik.
Nah, materi disusun secara berurutan dan sistematis berdasarkan topik, tema, kronologi, konsep, isu, dan logika. Nah, aduh salah cuy. Pendidikan non formal. Nah, pendidikan yaitu di luar jalur formal yang bisa struktur dan seperti pelatihan, kelompok belajar, kegiatan masyarakat, majelis taklim. Nah, di pendidikan non formal ini lebih fleksibel. Nah, tidak terkait kurikulum formal, tidak memberikan gelar akademis, dapat berlangsung seumur hidup, dan tujuannya seringkali praktis untuk kebutuhan sehari-hari atau pekerjaan. Nah, contohnya tuh seperti kursus kerja, seminar seminar lo- lokakarya, terus kursus online dan kegiatan belajar mandiri. Nah, kita masuk di hakikat alat-alat pendidikan sebagai sarana membentuk karakter dan kompetensi. Nah, alat pendidikan bukan hanya memungkinkan proses pendidik terlaksana, tetapi juga secara instan ya digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, termasuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, alat pendidikan ada yang bersifat material atau benda seperti papan tulis dan non material, keadaan atau perbuatan yang disengaja. Nah, karakter itu adalah penilaian adaptasi individu dengan pencipta, sesama manusia dan lingkungan yang terbentuk secara spiritual, logis dan berdasarkan perilaku sesuai nilai dan hukum. Nah, pembentukan karakter dapat dicapai melalui pengaruh lingkungan, terutama pendidikan. Nah, tujuannya ialah membentuk orang yang bermoral tinggi. Nah, kompetensi. Nah, ini berarti kecakapan atau kemampuan dasar peserta dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kompetensi adalah proses perkembangan dan belajar sepanjang hayat. Nah, penggunaan media pembelajaran seperti lembar kerja siswa dan dengan pendekatan STEM atau media animasi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, kita lanjut di pengertian dan peran evaluasi pendidikan. Nah, evaluasi itu adalah proses yang dilakukan guru untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan hasil belajar siswa dalam mencapai tujuan. Nah, proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, evaluasi itu penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan kurikulum, mengukur pencapaian hasil belajar siswa, efektif metode pengajaran, dan sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran. Nah, evaluasi juga membantu guru untuk memahami tingkat pemahaman dan kebutuhan belajar siswa, serta memberikan umpan balik untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, evaluasi pembelajaran berfokus pada kegiatan di dalam kelas atau proses belajar mengajar. Sementara evaluasi program mencakup kurikulum dan implementasi dan evaluasi sistem mencakup evaluasi lembaga. Nah, hubungan antara alat-alat pendidikan dan efektivitas evaluasi. Nah, penggunaan alat-alat pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan pelaksanaan evaluasi yang lebih akurat dan efektif. Nah, alat pendidikan dan evaluasi saling berhubungan dengan komponen kurikulum lainnya. Nah, seperti tujuan, materi, metode, media, dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Nah, evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai dan memberikan umpan balik untuk memperbaiki seluruh aspek kurikulum. Nah, setelah itu keberhasilan pendidikan tergantung pada sinergi antara penggunaan alat pendidikan yang efektif
dan pelaksanaan evaluasi yang tepat. Keduanya penting dalam membangun sistem pendidikan yang bermutu. Nah, jadi teman-teman, alat-alat pendidikan dan evaluasi itu komponen penting dalam proses pendidikan yang saling mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Nah, pendidikan perlu memilih alat pendidik yang sesuai dan melakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, lanjut kita membahas tentang pendidik atau guru dan peserta didik siswa dalam pendidikan. Nah, oke, kita balik lagi. Pendidik adalah orang yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, tadi itu pengertian dan hakikat pendidik. Nah, menurut undang-undang di Indonesia, pendidik itu termasuk guru, dosen, konselor, dan lain-lain yang punya tugas khusus dalam pendidikan. Nah, hakikat pendidik bukan hanya menyampaikan pelajaran, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial untuk membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Nah, pendidik itu juga teladan yang harus punya kemampuan dalam mengajar, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, pendidik juga harus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi. Nah, mereka mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung, memahami karakteristik setiap peserta didik, menggunakan metode mengajar yang variasi dan membangun komunikasi yang baik. Nah, menjadi pendidik itu bukan cuma pekerjaan, tetapi tanggung jawab untuk membangun bangsa yang berkualitas. Nah, setelah kita lanjut hakikat pendidik dan perannya. Nah, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang baik fisik, pikiran, sosial maupun emosinya. Nah, mereka itu adalah pihak utama dalam pendidikan yang berhak mendapat layanan pendidikan berkualitas sesuai kebutuhan minat dan bakatnya. Nah, menurut undang-undang, peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan diri melalui proses pembelajaran. Nah, hakikat dari peserta didik itu ialah aktif, kreatif, kritis, bukan hanya cuma menerima pembelajaran, tetapi kita harus tetapi juga tetapi pes tetapi peserta didik juga harus memiliki jiwa yang kreatif. Nah, setiap peserta didik itu berbeda ya, unik. Jadi kita harus melakukan pendekatan, harus sesuai dengan individu, bersifat inklusif dan memanusiakan. Nah, mereka punya tujuan hidup atau cita-cita. Nah, dan pendidikan harus memberi ruang untuk mereka mengeksplorasi diri serta mengembangkan kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan bekerja sama. Nah, peserta didik diharapkan aktif dalam pembelajaran, sadar pentingnya belajar seumur hidup, dan mempunyai keterampilan penting, berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Nah, adapun hubungan antara pendidik dan peserta didik. Nah, hubungan antara pendidik dan peserta didik sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang sangat efektif dan bermakna. Nah, interaksi mereka bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga komunikasi dua arah yang membangun agar saling memahami. Nah, pendidik harus menciptakan suasana yang nyaman agar peserta didik merasa dihargai dan dimengerti. Nah, suasana ini meningkatkan
meningkatkan motivasi belajar. Nah, pendidikan itu berperan sebagai fasilator, dan pembimbing yang membuat peserta didik memecahkan masalah dalam belajar. Nah, peserta didik juga harus aktif bertanya, berdiskusi, dan mencari tahu lebih banyak tentang materi. Nah, hubungan yang baik membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan mempercepat proses pembelajaran. Nah, kolaborasi keduanya itu menghasilkan pembelajaran yang efektif. Hubungan yang erat juga berdampak jangka panjang pada perkembangan karakter peserta didik, di mana pendidik memberi teladan yang baik. Nah, jadi jadi pendidik dan peserta didik adalah dua elemen utama yang saling melengkapi dalam pendidikan. Nah, pendidik itu membimbing dan memfasilitasi, sementara peserta didik aktif mengembangkan dirinya. Nah, hubungan yang baik di antara keduanya sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan. Nah, oke, kita lanjut menjelas. Oke, saya lanjut menjelaskan tentang dari semua materi yang saya jelaskan. Nah, poin-poinnya itu ialah, nah, pendidikan itu merupakan proses penting yang bertujuan membimbing dan mengembangkan potensi diri setiap individu sepanjang hayat, mengubah sikap dan perilaku agar menjadi lebih dewasa, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi pendidikan adalah proses teman-teman. Dari 6 materi yang saya jelaskan itu, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang tahu fungsi kita, keberadaan kita, dan kita harus menjadi manusia yang penting kita untuk belajar, untuk selalu memberi kebaikan dalam proses kehidupan kita. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya itu datang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.